Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu. Kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih berkat doa-doa saudara. 1 minggu saya di Jawa dalam kegiatan-kegiatan lain, tetapi berkat doa saudara kami tiba di Labuan Bajo dalam keadaan selamat. Terima kasih Pak Marlon, Pak Yusuf yang sudah selama saya tidak ada boleh memimpin kegiatan ibadah khususnya hari Minggu lalu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Seperti 2 minggu yang lalu yang sudah saya janjikan, bagaimana pada 2 minggu lalu kita mengetahui yaitu rahasia hidup diberkati Tuhan. Saya janji ada 4 kita belajar dari kehidupan Yusuf. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang pertama? Dan memang baru 1. Ingat 2 minggu lalu saya mau kasih hadiah yang bisa menjawab apa rahasia. Kenapa Yusuf berhasil, kenapa Yusuf sukses. Kenapa Yusuf diberkati? Apa rahasia yang pertama minggu lalu? Jangan ada kepahitan. Padahal saya sudah siapkan hadiah ini. Siapa punya ini ketinggalan ini? Jadi nanti yang punya ini nanti diambil. Jangan ada kepahitan di dalam hati. Dan itulah yang dimiliki oleh Yusuf. Walaupun di depannya jongkok orang-orang yang pernah melukai hatinya. Walaupun di depannya berlutut orang-orang yang pernah menjualnya. Tetapi Yusuf tidak ada sedikit pun kemarahan di dalam hidupnya melihat saudara-saudaranya. Bahkan yang ada rasa kangen, yang ada rasa rindu bertemu dengan saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya pernah melukai hatinya. Pernah merugikannya. Ini rahasia yang pertama yang sudah kita lihat, yaitu tidak memiliki kepahitan di dalam hatinya. Dan janji saya moga-moga hari ini 3-tiganya selesai. Karena minggu yang lalu dalam ibadah hanya 1. Dan yang kedua saudaraku, kalau engkau ingin memiliki keberhasilan, kesuksesan, baik di dalam bisnis, baik di dalam kehidupan kita, yaitu yang kedua menyadari semua yang terjadi di dalam hidup kita. Entah itu negatif, entah itu positif, entah itu menyenangkan, entah itu tidak menyenangkan, itu adalah rencana Tuhan. Prinsip ini perlu kita. Kalau saudara ingin alami hal-hal yang luar biasa, kalau engkau ingin alami kesuksesan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita apapun, sekali lagi itu mungkin negatif, positif, itu ada dalam rencana Tuhan, itu ada dalam kendali Tuhan. Ini yang kedua, kita lihat ayatnya dalam Kejadian 45 ayat yang kelima. Kalau yang lalu Kejadian 45 ayat yang keempat ya. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Luar biasa saudaraku. Yusuf bilang sama saudara-saudaranya begini, aku tahu kamu telah menjual aku. Tetapi kamu tahu, ini ada di dalam rencananya Tuhan. Wow, saudaraku. Aku tahu kamu telah menjual aku menjadi budak. Tetapi perlu kamu ketahui, semuanya ini terjadi karena Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa di dalam hidupku. Prinsip ini sungguh dahsyat saudaraku. Nanti kita akan melihat bagaimana orang yang tidak memiliki prinsip bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya adalah rencana Tuhan. Nanti orang ini akan mengalami hal-hal yang tidak baik, bahkan akan menyalahkan Tuhan. Walaupun di depannya orang-orang yang telah mengecewakannya. Tetapi Yusuf bilang kamu tidak usah sedih.
Aku tahu kamu telah menjual aku. Tetapi ini ada di dalam skenario-nya Tuhan. Ini ada di dalam rencananya Tuhan. Tidak gampang saudaraku. Tidak gampang. Orang yang telah dilukai hatinya. Orang yang telah dikecewakannya. Apalagi orang-orang itu ada di depannya. Masih bisa ngomong seperti Yusuf. Kamu menjual aku menjadi budak. Itu ada dalam rencana Tuhan. Mengapa? Agar aku mendahului kamu. Agar aku menjadi pemimpin di Mesir, saudaraku. Wow. Bagaimana kehidupan kita? Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Masih bisakah kita berkata, ini ada dalam rencana Tuhan yang terjadi di dalam hidupku? Sering kita tidak mampu, saudara. Sering yang keluar adalah keluhan, jujur saja. Bahkan yang sering kita jadikan orang lain jadi kambing hitam. Itu gara-gara dia, aku jadi begini. Bisa saja Yusuf berkata pada waktu itu, gara-gara kamu aku menjadi budak. Bisa saja, tetapi kita lihat. Sekalipun hal-hal negatif terjadi dalam pribadi Yusuf. Apalagi orang yang pernah mengecewakannya ada di depannya. Tetapi dia bilang luar biasa. Aku tahu ini dalam rencana Tuhan. Nah, prinsip ini perlu kita miliki, saudaraku. Karena kalau kita tidak memiliki pemahaman bahwa segala yang terjadi ini dalam skenario-nya Tuhan, bahwa yang terjadi ini dalam rencananya Tuhan, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang mudah kecewa. Ingat baik-baik. Ketika kita tidak menyadari penuh atau memiliki pemahaman seperti Yusuf bahwa segala sesuatunya itu dalam rencana Tuhan, kita akan menjadi anak Tuhan yang gampang atau mudah kecewa, mudah ngambek, bahkan tidak menutup kemungkinan marah sama Tuhan. Kenapa? Tidak sadar bahwa yang terjadi di dalam hidupnya itu ada dalam rencana Tuhan. Saya pernah mendengar keluhan dari seorang suami. Sehingga yang terjadi di dalam hidupnya dan keluarganya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Dia marah sama Tuhan dan akhirnya tidak masuk gereja. Dia ngomong begini, istriku ini setia kepada Tuhan. Tapi kenapa ekonomiku kok tidak naik-naik? Istriku itu setia kepada Tuhan. Tetapi kenapa kondisi ekonomiku kok tetap begini? Istriku tuh rajin mendoakan orang sakit. Tetapi kenapa istriku sendiri juga sering sakit? Anak-anakku sendiri juga sering sakit. Saudaraku, mengapa sampai suami ini bisa berkata begitu, saudaraku? Karena apa? Tidak memahami segala sesuatu itu dalam rencana Tuhan. Amin, saudara. Segala sesuatu itu di dalam rencana Tuhan. Kalau kita memiliki pemahaman seperti Yusuf, kalau kita memiliki keyakinan seperti Yusuf bahwa segala sesuatu itu dalam kendali Tuhan, dalam rencana Tuhan, kita masih bisa berkata Tuhan, terima kasih. Walaupun secara manusia barangkali ini sebuah kerugian. Walaupun secara manusia ini mengecewakan aku Tuhan, tetapi aku tahu ini dalam pandanganmu, ini dalam kendalimu. Amin, saudara. Ini dalam rencanamu. Engkau tidak menutup mata apa yang terjadi di dalam hidupku. Engkau tidak tutup mata apa yang terjadi di dalam bisnisku. Aku tahu ini ada di dalam kendali Tuhan. Saudaraku, kalau sekali lagi
Kalau kita punya prinsip seperti ini itu sungguh luar biasa. Karena apa? Mengapa kita bisa melakukan atau bisa berkata seperti itu? Karena apa? Tuhan tidak pernah punya rencana jahat dalam hidup kita. Saudara yakin Tuhan tidak pernah punya rencana jahat dalam hidup kita? Amin, saudara? Tidak pernah sedikit pun Tuhan punya rencana tidak baik bagi gerejanya, bagi anak-anaknya. Tidak ada. Kalau toh kita mengalami sesuatu, itu Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Apakah kita tetap kuat di dalam Dia ketika sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Tetapi pada intinya rencana Tuhan itu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 yang tentu kita sudah tidak asing lagi dengan ayat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Ini saudaraku kalau saudara baca selanjutnya, bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberi masa depan yang penuh dengan harapan. Nah ini, kalau saudara tahu ini, ketika sesuatu terjadi di hidup kita, sekali lagi kita tidak akan mengomel, kita tidak akan mengeluh. Kalau kesadaran ini benar-benar ada di dalam kehidupan kita, mungkin di hari-hari ini saudara mengalami sesuatu yang tidak baik. Ekonomi terpuruk, kehidupan terpuruk. Saudara mengalami banyak masalah yang sepertinya masalah ini terus silih berganti. Bisakah kita masih bisa menyanyi? Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita gampang, saudara, menyanyi ku mau cinta Yesus selamanya. Nanti kita akan nyanyikan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini hanya bisa dinyanyikan dengan sungguh-sungguh orang-orang yang punya kesadaran bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya dalam kendali Tuhan. Amin, saudara. Ini hanya bisa dinyanyikan dengan segenap hati bagi orang-orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa apa yang terjadi di dalam hidupnya itu dalam rencana Tuhan. Kalau orang-orang tidak menyadari akan hal ini, saudaraku, maka sulit sekali menyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Nyanyi sih nyanyi, hafal sih hafal. Apalagi cuma 4 atau 3 bait, saudaraku, 3 garis, enggak sulit. Ayo, ketika kita nyanyikan pujian ini, itu benar-benar kita mau mempraktekkan sekalipun badai silih berganti, aku mau tetap cinta Yesus. Amin, saudara. Aku mau tetap cinta Yesus. Ini harapan Tuhan, saudaraku. Yusuf tadi bilang, bukan kamu yang menjual aku. Wow. Pernyataan yang luar biasa. Walaupun faktanya saudara-saudaranya yang menjual. Tetapi dia bilang bukan kamu yang menjual aku. Bukan kamu yang merencanakan aku menjadi budak. Bukan. Tetapi semua dalam kendali Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Semua dalam rencana Tuhan. Yusuf tidak pernah mengeluh. Yusuf tidak pernah ngomel sebab dia tahu kalau dia tidak pernah dijual, dia tidak akan pernah jadi budak. Begitu juga saat dia menjadi budak, kalau dia tidak pernah difitnah, dia tidak akan masuk penjara. Saudaraku, enggak saudaraku. Kalau dia tidak pernah masuk penjara,
dia pun juga tidak bisa menjadi raja muda di Mesir. Karena itu prosesnya saudaraku. Seperti 2 minggu lalu saya katakan, kehidupan Yusuf itu seperti roda berputar. Ada kalanya di bawah, pertamanya di atas. Dia menjadi anak kebanggaan bapaknya. Dikasih jubah lebih baik daripada saudara-saudaranya. Posisinya di atas. Tapi setelah itu apa? Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dimasukkan ke dalam lubang sumur oleh saudara-saudaranya. Dia posisinya di bawah. Tidak lama diangkat lagi keluar dari sumur. Naik sedikit. Dia pikir saudara-saudaranya sudah sadar. Tetapi apa? Setelah diangkat dia dijual lagi. Posisinya di bawah. Jadi budak. Tetapi ketika jadi budak, Potifar mempercayakan dia menjadi kepala dalam rumah tangganya. Posisinya naik lagi. Setelah begitu dia difitnah, turun lagi. Masuk penjara. Dan setelah itu dia naik terus. Menjadi raja muda di Mesir. Dan tidak pernah turun. Wow, saudaraku. Jadi proses ini loh. Yang sering kita mengeluh. Kalau saudara melihat mulai dari proses pertama ketika Yusuf dimasukkan ke dalam lubang sumur. Tidak ada keluhan sedikit pun yang keluar dari mulut Yusuf. Ya begini grafiknya. Kenapa enggak mau mengeluh? Dia tahu hidupku dalam kendali Tuhan. Apa yang ku alami saat ini. Ini dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan tadi Yeremia adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin, saudara. Nah ini ayo. Terimalah setiap ujian demi ujian. Terimalah setiap proses-proses itu dengan satu komitmen, dengan satu prinsip. Aku ada di dalam rencana Tuhan. Maka saudaraku, ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan mengomel. Kita tidak akan mengeluh, saudaraku. Yusuf tahu, justru kalau dia tidak pernah masuk di dalam penjara, dia tidak pernah menjadi raja muda di Mesir. Sebab justru di penjaralah pembuka pintu masuk ke istana Firaun. Justru dari penjaralah pembuka pintu untuk masuk ke istana Firaun. Tentu saudara tahu ceritanya. Ya, ketika Yusuf ada di penjara bersama-sama dengan dua pejabat yang membuat kesalahan. Lalu 2 pejabat ini kebetulan bermimpi. Saya rasa bukan satu kebetulan. Itu pun juga dalam kendali Tuhan. Setelah bermimpi 2 pejabat ini yang di penjara ini bingung, gelisah saudaraku. Tidak bisa tidur. Teman-temannya coba mengartikan, tidak bisa. Dan Yusuf mampu mengartikannya. Dan apa yang diartikan oleh Yusuf itu benar-benar terjadi. Pejabat yang satu digantung, pejabat yang lain dikembalikan kepada posisinya. Setelah itu pun saudaraku, walaupun sudah dilupakan oleh orang-orang yang telah ditolongnya, Tuhan izinkan Firaun juga dapat mimpi. Setelah mimpi dipanggillah orang-orang pintar. Dipanggillah orang-orang berilmu yang ada di Mesir. Itu pun tidak ada yang bisa mengartikan mimpi. Firaun tambah hari tambah gelisah. Firaun tambah hari tidak nyaman hidupnya. Karena apa? Mimpinya itu membuat tidak nyaman. Orang yang pernah ditolongnya ketika di penjara ngomong sama Firaun, Tuan Firaun, ketika saya ada di penjara, saya kenal dengan pemuda Ibrani. Dia bisa mengartikan mimpi. Kami pernah mimpi dan kenyataannya itu terjadi. Apa bisa saya panggil dia Tuan Firaun untuk mengartikan mimpi Tuhan? Ini Firaun yang sudah pusing, Firaun yang sudah puyeng. Panggil. Yang penting bisa mengartikan mimpi saya. Dipanggillah Yusuf dari penjara.
keluar dan masuk ke istana. Dan Yusuf mengartikan mimpi Fir'aun. Fir'aun terkagum-kagum. Fir'aun heran dengan kemampuan Yusuf. Dan akhirnya apa? Yusuf sudah tidak lagi kembali ke penjara, tetapi tetap dan diangkat menjadi raja muda di Mesir. Saudara, saya mau tanya, ada pentingnya atau tidak Yusuf dijual jadi budak? Ada pentingnya atau tidak? Ada. Kalau Yusuf tidak jadi budak, dia tidak mungkin difitnah dan masuk penjara. Ada pentingnya pendak? Yusuf masuk penjara. Ada, saudaraku. Kalau dia tidak masuk penjara, dia tidak akan kenal dua pejabat istana yang juga ada di dalam penjara. Tidak akan kenal, saudaraku. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang negatif terjadi dalam hidup kita, kasih tahu, itu juga ada pentingnya. Amin, saudara. Kalau Tuhan izinkan terjadi di dalam bisnismu, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu, itu juga ada pentingnya. Sebagaimana Yusuf, dia tidak akan kenal dengan pejabat istana kalau dia tidak masuk penjara. Jadi segala sesuatu yang mungkin kita kategorikan negatif terjadi di dalam kehidupan kita, itu juga ada pentingnya. Cuma kita belum tahu, saudaraku. Sering ketika itu terjadi, yang keluar hanya keluhan. Yang keluar adalah hal-hal yang tidak baik. Jadi sekali lagi, ada pentingnya. Kalau Tuhan izinkan barangkali saudara ditipu orang, itu juga ada pentingnya. Agar apa? Di lain hari, kita lebih hati-hati. Kita tidak mudah percaya, ada pentingnya juga. Coba kalau kita belum pernah ditipu, barangkali ya bebas-bebas saja. Begitu juga saudaraku. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami satu penyakit, saudaraku, mungkin yang kita anggap, aduh ini sakit ini. Tetapi di balik penyakit itu sebetulnya ada kepentingan Tuhan. Agar apa? Kita bisa menghargai tentang kesehatan. Kita sering kalau sehat hidup kacau balau. Kita sering. Kalau sehat, hidup kacau balau. Itulah sebabnya ketika Tuhan izinkan kita sakit, aduh, betapa mahalnya sehat itu. Kita harus mengeluarkan banyak uang. Nah, ini, jadi ada pentingnya. Begitu juga mungkin Tuhan izinkan kita mengalami kekecewaan. Itu juga ada pentingnya. Bagaimana rasanya dikecewakan, itu juga ada pentingnya. Agar apa? Kita tidak mengecewakan orang lain. Amin, saudara. Jadi semuanya itu ada pentingnya. Jadi ada pentingnya. Yusuf masuk penjara. Agar apa? Dia kenal dengan dua pejabat. Nah, ini yang perlu kita sadari, saudaraku. Sekali lagi, kalau saat ini kita sementara mengalami pengalaman-pengalaman barangkali di penjara. Mengalami pengalaman-pengalaman dikecewakan. Mengalami pengalaman-pengalaman jadi budak. Milikilah prinsip seperti Yusuf. Milikilah prinsip seperti Yusuf. Semua yang terjadi itu dalam kendali Tuhan. Semua yang terjadi itu dalam rencana Tuhan. Kalau kita punya pemahaman seperti ini, maka kita tidak akan sekali-sekali menyalahkan Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak akan sekali-sekali menyalahkan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yusuf menyadari dalam tugas atau jabatan itu ada tanggung jawab dari Tuhan. Ini rahasia keberhasilan, rahasia kesuksesan daripada Yusuf. Yusuf diangkat, Yusuf dipromosikan, Yusuf menjadi raja muda. Bukan berarti leha-leha senang, tetapi Yusuf sadar di balik jabatan
jabatan yang dipercayakan Tuhan, ada tanggung jawab yang Tuhan titipkan. Prinsip ini harus kita miliki juga, saudaraku. Di balik keberkatan saudara, di balik saudara menjadi seorang pejabat atau apapun, itu ada tanggung jawab. Kita lihat ayatnya. Kejadian 45 ayat yang ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara kehidupanmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi Allah. Luar biasa saudaraku. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Dan tuan atas seluruh istananya. Dan bagian kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bukan kamu yang menyuruh aku. Bukan kamu yang punya rencana aku masuk penjara. Tetapi Tuhanlah yang menempatkan aku. Tuhanlah yang menempatkan aku. Mungkin kita pernah dengar ada istilah kacang lupa kulitnya ya. Mungkin kita pernah dengar ya ada istilah ini. Tetapi Yusuf tidak, saudaraku. Yusuf tidak. Ada sebagian besar orang kadang-kadang begitu jabatannya naik, jalannya pun berbeda. Kalau dulu waktu masih sederhana biasa begini. Tapi ketika jabatannya naik, kasih tegak sedikit. Kadang-kadang begitu saudaraku. Atau kita sering kenal istilah orang kaya baru. Terjadi perubahan. Biasanya bisa bergaul. Mau bergaul dengan orang-orang sederhana. Tetapi setelah menjadi orang kaya mendadak pergaulannya sudah. Dia tidak selevel dengan saya. Saya tidak mau lagi bergaul dengan dia. Tetapi berbeda dengan Yusuf saudaraku. Berbeda dengan Yusuf. Yusuf bukan seperti kacang lupa kulitnya. Tapi dia sadar. Di balik jabatan yang dia sandang. Di balik berkat yang dia terima. Ada tanggung jawab yang Tuhan titipkan di dalam dirinya. Tidak seperti Haman. Tentu kita tahu bagaimana kisah Haman. Ketika jabatannya naik, bukan bersyukur, bukan menjadi pelayan masyarakat yang semakin baik, tetapi gila hormat, gila sanjungan. Orang harus berlutut, orang harus tunduk kalau dia lewat. Bahkan ketika ada orang tidak mau berlutut, punya rencana untuk membunuh, aku punya power, aku punya kekuatan, aku punya kuasa. Saya bisa tangkap dia. Dan itulah yang direncanakan Haman. Ketika Mordekai tidak mau berlutut, hatinya jengkel, saudaraku, dan punya rencana untuk membunuh Mordekai dan orang-orang Yahudi yang ada di negeri Susan, saudaraku. Jadi saudara, bukan satu kebetulan kalau engkau dititipi berkat. Bukan satu kebetulan kalau engkau memiliki posisi yang bagus di kantor saudara. Bukan satu kebetulan. Ingat jemaat GPD Bukit Sion. Di dalam jabatanmu, di dalam berkatmu ada tanggung jawab yang Tuhan titipkan. Amin saudara. Ada tanggung jawab yang Tuhan titipkan. Seperti Yusuf tadi. Tanggung jawabnya untuk memelihara kehidupan satu bangsa. Untuk memelihara. Seandainya Yusuf tidak ada di istana Mesir saudaraku. Di istana Firaun. Tidak tahu ini berkat selama 7 tahun ini untuk apa, tidak tahu. Padahal setelah kelimpahan 7 tahun akan ada kelaparan 7 tahun. Tetapi karena hikmat yang diberikan Tuhan oleh Yusuf saat kelimpahan kumpul. Jangan dihabiskan, jangan diboroskan. Begitu juga ini pelajaran bagi kita. Kalau saudara dengar beberapa waktu yang lalu.
pidato Bapak Presiden kita. Tahun 2023 dunia semakin sulit termasuk Indonesia. Ya kita berdoa kita tidak alami kesulitan. Tetapi saudaraku, kalau dampak dunia, saudaraku itu bisa berdampak ke gereja Tuhan juga. Nah untuk itu kalau saudara dapat berkat jangan semuanya dihabiskan. Jangan semua dihabiskan. Kita perlu ada simpanan sedikit. Sehingga ketika ada emergensi, ada apa-apa, kita tidak perlu jual barang-barang yang kita beli. Nah, kita lihat di sini saudaraku. Yusuf tahu ketika dia mendapatkan posisi, ketika dia menjadi raja muda, dia tahu untuk memelihara satu bangsa. Yaitu orang Israel dari bahaya kelaparan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya dititipi berkat, memiliki jabatan yang bagus, itu juga ada tanggung jawab. Saya bangga dan saya bersyukur kepada jemaat GPD Bukit Sion. Barangkali ada di antara saudara yang belum tahu bahwa sudah 11 tahun lebih gereja kita, jemaat-jemaat, ada sekitar 19 jemaat, keluarga jemaat. Sudah 11 tahun kita menyponsori 53 anak hamba-hamba Tuhan di NTT. 11 tahun saudara. Barangkali ada saudara yang belum tahu. Sudah 11 tahun kita menyponsori anak-anak hamba Tuhan di NTT. Dan saya terjun langsung saudaraku yang jemaatnya cuma 4-5 orang. Saya pernah bertanya sama anak hamba Tuhan rekan saya di TTS saudaraku khususnya. Karena yang saya sponsori banyak yang dari TTS, dari Sumba, dari Rote. Juga ada yang dari Flores sedikit. Saya tanya berapa kolektemu hari Minggu? 8.000 om. Saudara. 8.000 hari Minggu. Ada yang 18.000. Ketika saya mendengar hal ini saudaraku. Labuan Bajo diberkati Tuhan. Saya mulai datangi anak-anak Tuhan. Ayo saya ceritakan. Ya om saya bantu. Saya bantu om, saya bantu om. Sudah 11 tahun saudaraku. Itulah sebabnya terima kasih bagi jemaat-jemaat. Masih banyak anak-anak hamba Tuhan yang antri saudaraku. Tetapi kami masih membutuhkan sponsor. Kami membutuhkan donatur. SD 50.000 tiap bulan. SMP kami bantu 75.000. SMA kami bantu 100.000. 53 anak sudah 11 tahun. Bahkan sudah 3 tahun ini. Puji Tuhan. Ini apa saudaraku? Kami bangga dengan saudara. Gitu. Kami bangga dengan jemaat. Ini perlu saya sampaikan. Sudah 3 tahun ini kita menyponsori setiap bulan 500.000 untuk 20 gembala. Mungkin saudara tidak tahu. Tapi itu yang terjadi. Saudaraku, saya rindu. Pengalaman Yusuf ini juga kita alami. Amin saudara. Saya rindu saudaraku. Jemaat di sini diberkati Tuhan. Barangkali saudara tergerak. Om, saya mau bantu tiap bulan satu anak SD 50.000. Ada satu jemaat di sini, waktu saya tawari, aduh om, saya bersedia. Saya sekali makan di restoran 400-500.000 om. Itu sekali makan. Ini apalagi cuma 1 bulan 50.000 atau 70.000, saya bantu om. Wow. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada jemaat ngomong sama saya, teman-teman majelis di sini, om, ini selesai, kita akan bantu gereja-gereja lain. Saya bangga sebagai gembala. Saya bangga. Ayo. Jadi perlu saudara perhatikan. Bukan satu kebetulan kalau saudara diberkati Tuhan. Di dalam berkatmu ada tanggung jawab. Jadi bukan hanya kita tabung, tetapi kita juga tabur. Amin saudara. Ini Yusuf sadar akan hal ini.
Kalau dia diangkat dari menjadi seorang budak lalu menjadi raja muda, itu pasti Yusuf sadar Tuhan punya rencana di dalam hidupnya. Yaitu apa? Memelihara satu negara agar tidak mengalami kematian, agar tidak mengalami kelaparan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Ada tanggung jawab yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan kepada kita dengan berkat-Mu. Itu berkat jasmani. Demikian juga dengan berkat rohani. Mungkin ada tetanggamu tidak pernah masuk gereja. Itulah sebabnya kenapa di sini warta jemaat sering saya sampaikan. Kenapa warta jemaat suami istri kami kasih agar apa? Satu bisa saudara bagikan kepada orang kerjamu mungkin. Satu kamu bisa bagikan kepada orang lain. Tanpa sadar saudara sudah menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya sebetulnya satu keluarga cukup, satu cukup. Tetapi kenapa saya kasih dua? Agar yang satu saudara bisa jadikan saluran berkat bagi orang lain. Amin saudara. Nah ini sebetulnya tujuannya. Jadi ada tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sepertinya tidak selesai khotbah ini. Sepertinya tidak selesai. Masih ada satu lagi ya. Ini apalagi satu ini lebih panjang lagi. Tapi tidak mengapa. Tapi intinya ini saudaraku. Intinya ini ayo. Jadi jangan leha-leha, terima kasih Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih. Dan saya rindu GPDI Bukit Sion menjadi berkat bagi gereja lain. Amin saudara. Nama Yesus yang dipermuliakan saudaraku. Alkitab katakan apa yang kamu tabur kamu akan tuai. Ayo. Kita bukan hanya mengumpulkan harta di dunia ini. Tetapi kumpulkanlah harta di sorga saudaraku. Kita kumpulkanlah harta di sorga dengan apa? Melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Meringankan beban orang lain, kesusahan orang lain. Kalau saudara mau turun ke TTS. Itu sungguh ngeri saudaraku pekerjaan. Kalau saudara ingin foto-foto kami, kalau ke Kupang dengan tante, saya selalu pinjam mobil teman di Kupang, saya masuk ke TTS saudaraku. Sampai ke Atambua, saya melihat bagaimana sidang-sidang yang ada di sana. Ada foto-fotonya saudaraku. Ayo, kalau engkau ingin alami berkat yang seperti yang dialami oleh Yusuf. Yang pertama, jangan ada kepahitan di dalam hatimu. Dan yang kedua, menyadari apa yang terjadi dalam hidupmu itu dalam rencana Tuhan. Dan yang ketiga, menyadari dalam berkat kita ada tanggung jawab yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Masih ada satu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi satu pujian apa yang sudah kita nyanyikan tadi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Sementara saudara menyanyikan pujian ini. Ayo kembali renungkan firman Tuhan. Kembali renungkan firman Tuhan saudara. Mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa di dalam berkat kita itu Tuhan titipkan tanggung jawab. Di dalam berkat kita itu ada sesuatu yang perlu saudaraku kita buat untuk kemuliaan nama Tuhan.